Liverpool resmi mengunci gelar juara Liga Inggris musim ini dengan 4 laga tersisa, usai kemenangan meyakinkan 5-1 atas Tottenham Hotspur di akhir pekan. Hasil itu membuat The Reds tak terkejar lagi di puncak klasemen, unggul 15 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua. Dengan raihan 82 poin, Liverpool kini meraih gelar keduanya di era Premier League dan menambah koleksi total menjadi 20 trofi Liga Inggris, menyamai rekor milik Manchester United sebagai klub tersukses di kompetisi ini. Gelandang muda Harvey Elliott menyoroti kontribusi penting para pemain senior dalam perjalanan menuju tangga juara. Menurutnya, sosok seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Andy Robertson, hingga Alisson Becker memainkan peran vital menjaga semangat dan konsistensi tim. Di dalam skuad ini, kami punya para pemimpin sejati. Mereka adalah pemain-pemain yang telah merasakan manis dan pahitnya kompetisi, termasuk momen menyakitkan saat nyaris juara di musim 2021-2022, ungkap Elliott kepada Liverpool Echo. Saat itu kami mengakhiri musim dengan 92 poin tapi tetap gagal menjadi juara. Itu jadi pelajaran besar. Elliott mengatakan seluruh tim telah bertekad untuk tidak mengulangi rasa kecewa itu, terutama demi para pemain yang sudah lama berjuang bersama klub. Kami semua bersatu, bekerja keras sepanjang musim, dan sekarang hasilnya nyata. Ini momen yang pantas dirayakan. Tambah pemain jebolan Akademi Fulham itu. Para pemain senior layak menikmati pencapaian luar biasa ini, dan kami semua bersyukur bisa jadi bagian dari perjalanan ini. Keberhasilan Liverpool meraih gelar Liga Inggris musim ini tak hanya soal jumlah poin, tapi juga mencerminkan konsistensi luar biasa dan mental baja yang mereka tunjukkan sepanjang musim. Hal ini ditegaskan oleh sang manajer Arne Slot serta kapten tim, Virgil van Dijk, usai kemenangan dramatis atas Tottenham dalam laga yang berlangsung di Anfield. Semangat juang The Reds benar-benar diuji. Mereka sempat tertinggal 0-1 oleh gol dari Dominic Solanke yang mengejutkan tuan rumah. Namun alih-alih panik, Liverpool bangkit dengan meyakinkan dan mencetak 5 gol balasan melalui Luis Diaz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Mohamed Salah, serta gol bunuh diri Destiny Udogie. Sebuah performa yang mempertegas kualitas juara mereka. Van Dijk, yang menjadi salah satu sosok sentral di lini belakang, memuji respon tim setelah tertinggal, ini musim Premier League yang luar biasa bagi kami. Kami tampil sangat konsisten dan benar-benar pantas jadi juara, ujarnya. Cara kami bereaksi setelah tertinggal sungguh luar biasa. Di menit-menit akhir rasanya waktu berjalan sangat lambat, tapi saya senang kami berhasil menyelesaikannya dengan baik, komentar sang kapten menggambarkan betapa solidnya mentalitas Liverpool. Mereka tak hanya unggul dalam kualitas permainan, tetapi juga dalam kemampuan mengatasi tekanan, termasuk dalam situasi-situasi genting. Pujian juga datang dari kubu lawan. Manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, tak ragu memberikan respek kepada Liverpool atas performa mereka sepanjang musim. Liverpool layak mendapatkan semua pujian. Mereka adalah juara sejati, tampil luar biasa dan konsisten sepanjang tahun, kata Postecoglou. Kami sebenarnya memulai pertandingan dengan baik dan sempat menyulitkan mereka, tapi ketika mereka bangkit dan mulai mengendalikan permainan, terutama dengan atmosfer di Anfield, kami tahu akan sangat sulit untuk mengejar. Dengan gelar ini, Liverpool tak hanya merayakan trofi, tetapi juga mempertegas identitas mereka sebagai tim tangguh yang tak pernah menyerah, sebuah kualitas yang menjadi fondasi kesuksesan mereka musim ini. Dengan kemenangan atas Tottenham yang memastikan gelar, Liverpool tak hanya mengukir sejarah dengan meraih trofi Liga Inggris ke-20, mereka juga menyamai rekor Manchester United sebagai klub dengan gelar liga terbanyak di tanah Inggris. Suasana penuh emosi menyelimuti Anfield, terutama bagi sang kapten, Virgil van Dijk, yang memimpin langsung tim dalam momen monumental ini. Dalam wawancaranya bersama Sky Sports, Van Dijk mengungkapkan rasa bangganya yang mendalam terhadap tim, bukan hanya karena kemenangan besar, tetapi karena pencapaian ini merupakan buah dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, tekanan,
dan dedikasi sejak awal musim, ini sangat istimewa dan jelas bukan sesuatu yang kami anggap remeh. Ujar bek asal Belanda itu. Ada begitu banyak emosi sepanjang minggu terakhir menjelang laga ini. Tapi kami tetap fokus, menyelesaikan pekerjaan, dan saya percaya kami benar-benar pantas menjadi juara Inggris. Van Dijk menekankan bahwa gelar ini lebih dari sekedar angka dan statistik, ini adalah simbol dari kekuatan karakter, semangat pantang menyerah, dan tekad kolektif yang ditunjukkan skuad Liverpool sepanjang musim. Sejak bergabung pada 2018, Van Dijk menjadi bagian penting dari kebangkitan Liverpool di era modern. Dan kini, sebagai kapten, ia merasakan sendiri bagaimana atmosfer magis Anfield, solidnya ruang ganti, serta dukungan luar biasa dari para supporter menjadi pilar keberhasilan tim. Liverpool adalah klub terindah di dunia dan saya pikir kami benar-benar layak mendapatkan momen ini, katanya penuh haru. Sekarang waktunya menikmati beberapa minggu ke depan. Biarkan semua ini meresap dan menjadi bagian dari sejarah indah klub ini. Gelar ini bukan hanya kemenangan atas rival, tetapi juga penegasan bahwa Liverpool, dengan segala emosinya, kembali menjadi kekuatan utama di sepak bola Inggris. Cedera lutut serius kerap menjadi momok menakutkan bagi para pesepak bola profesional, dan tak sedikit yang karirnya meredup karenanya. Namun, bagi Virgil van Dijk, momen kelam itu justru menjadi titik balik yang membentuk dirinya, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Pada tahun 2020, Van Dijk mengalami cedera ACL parah akibat tackle keras dari Jordan Pickford dalam laga derby Merseyside di Goodison Park. Insiden itu membuatnya harus menepi dari lapangan selama hampir 1 tahun penuh, sebuah kehilangan besar untuk Liverpool saat itu. Namun, hampir 5 tahun berselang, sang kapten justru memandangnya sebagai salah satu periode paling berharga dalam hidupnya. Itu adalah salah satu masa terbaik dalam hidup saya, ungkap Van Dijk kepada Geki. Tentu saja itu sulit, secara mental lebih dari apapun. Ada malam-malam tanpa tidur, banyak pertanyaan dalam kepala. Apakah saya akan bisa kembali seperti semula? Apakah saya masih akan menjadi pemain yang sama? Meski tantangan mental terasa berat, Van Dijk mengakui bahwa secara fisik, ia mampu melalui proses pemulihan dengan baik. Ia melakukan sebagian besar rehabilitasinya di Dubai, jauh dari rutinitas klub, namun justru dekat dengan orang-orang tercinta. Saya menjalani 7 minggu penuh bersama keluarga, sesuatu yang hampir tak mungkin dalam kehidupan pemain sepak bola level atas. Dan itu jadi salah satu masa paling berharga dalam hidup saya. Lanjutnya, alih-alih meratapi cedera, Van Dijk memanfaatkan masa pemulihan sebagai waktu untuk memulihkan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwanya. Ia menemukan kembali keseimbangan, menikmati momen kebersamaan yang selama ini sulit diraih, dan pada akhirnya kembali ke lapangan dengan semangat baru. Tak ada satupun pesepak bola yang ingin mengalami cedera lutut parah. Tapi bagi saya, waktu itu, waktu yang kami habiskan bersama keluarga, itu sepadan dengan semua yang saya dapatkan hari ini, tutupnya.